Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama was salihin sababan linuzulir rahmah. Wa ja'ala jam'ana inna nasri maulidihim wa manakibihim wasilatan lihubutil barakah wastijabati da'awat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah sajaratil asli nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah Sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-nabi rahmah al-habibil alil qadril adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd. Hadratal a'izza'il kurama wal fudala sadatanal habaib wal masyayikh wal ulama wa zu'ama a'azzakumullah, yang saya muliakan, ahina fillah, Kakanda Kiai Haji Mustafa Zainal Mustafa yang baru saja menyampaikan mawaidil hasanahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ugi para habaib ingkang boten kula sebat setunggal-setunggal, sahibul majlis Ustadz Khairuddin wa ikhwanihi, Bapak Lurah dan perangkatipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged muwajahah bertatap muka kembali dalam rangka haflah Maulidin Nabi wa haul Sayyidi Syabdul Qadir Jilani wa Auliya Tis'ah atau Wali Songo serta para masyaikh yang lainnya yang baru saja kita ikuti bersama bacaan maulid, tahlil, manakib. Mugi-mugi dados sababiyah turunipun rahmat wonten dalu menika. Sedaya sing gadah hajat muga dikabul dening Allah, sing gadah penyakit dilangke dening Allah, sing ngamine kenceng muga-muga utange lunas. Yuk mun cekap dereng. Hah? Mun cekap apa dereng? Dereng. Nyuwune sing suwi napa sing cendhet? Sing suwi, sing dawa. Ibu-ibu kene pingine sing dawa. Kula mungkasi mawon nggih, karena tiap tahun saya di sini. Baru saja yang memberikan mauidhah hasanah niku sedulur rencang sekamar. Riyen ngaos ten pondok pesantren Darul Ma'arif Banyu Putih, Kabupaten Batang. Jadi niku rencang sekamar, mula kula nyebut Kakanda karena kakak kelas saya. Tadi yang disampaikan beliau berkaitan dengan maulid, saya rasa cukup. Apalagi sebelumnya tadi dibuka oleh Habib Reza Al-Hamid. Saya meneruskan sedikit berkenaan dengan maulid. Itu mengamalkan salah satu dawuhe Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala thalasi khisalin. Kula panjenengan kelak di yaumil kiamah bakal dimintai tanggung jawab tentang anak-anak kita. Apakah sudah mengajarkan tiga perkara ini?
Yang pertama hubbi nabiyikum, cinta dumateng Kanjeng Nabi. Salah satu ikhtiarnya pengadaan Maulid Nabi, Rojabiyah, awal tahun, akhir tahun dan sebagainya. Haflah-haflah ini untuk memperkenalkan lebih dekat siapa sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai pembahasan tentang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik habaib, kiai, penceramah punya gaya sendiri-sendiri untuk mengenalkan Kanjeng Nabi dumateng kula panjenengan sedaya. Saya rasa cukup tadi sudah disampaikan. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, dan cinta dumateng ahli baitnya Kanjeng Nabi. Lah ini yang sekarang sedang dimasalahkan, digugat. Entah jenengan mireng napa mboten, sudah ada yang menyampaikan apa belum di medsos luar biasa, menggugat nasab para habaib. Betul apa enggak? Mireng napa mboten? Bahkan menafsiri ahlul bait versi mereka bahwa keturunan Nabi, entah itu Sayyid, Syarif atau habaib yang ada sekarang ini, kata mereka bukan ahlul bait. Malam ini saya jawab, sampean ngomong seperti itu dasarnya apa? Kalau dasarnya Ahlus Sunnah dan Madhab Syafi'i, ora usah aduh-aduh. Coba buka kitab Fathul Mu'in, lihat sarahnya I'anatul Thalibin. Yang dimaksud ahlul bait itu siapa? Alladzina harramahum alaihim az-zakah wa shadaqah. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Siapa mereka? Alladzina amanu min bani Hasyim wa bani Muttalib. Orang-orang yang beriman dari anak cucunya Bani Hasyim maupun Bani Muttalib. Bani Muttalib itu Muttalib bin Abdul Manaf, Hasyim bin Abdul Manaf. Anak cucunya yang beriman itu disebut ahli baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus para sayyid, para habaib dari mana? Anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ahlil bait. Enggak cuma ahlil bait, termasuk dzurriyyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipermasalahkan juga, kalau yang ada di Indonesia ini benar-benar anak cucu Nabi, kenapa kelakuannya, kenapa perbuatannya tidak sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya jelaskan. Ahlul bait niku tidak maksum. Sing maksum Kanjeng Nabi. Ilmu dan takwa tidak bisa diwarisi. Contoh Kiai Zainal Mustafa, jenengan mau mireng pengawasannya enak betul, enak ge, mantap ge. Nah, umpama Kiai Zainal punya anak, anaknya mboten ngaos ten diniyah, orang ngaji nang TPG, orang mondok, tiba-tiba beliau udah sepuh, semoga panjang umur. Terus beliau wasiat, anak-anak aku, iki aku mungkin sekian tahun lagi wafat. Saiki kowe tak warisi, sing barep tak warisi ilmu nahwuku, dari mulai jurumiyah sampai alfiyah. Anak yang kedua ilmu fikih. Biar aku ngaji dari mulai mabadiul fikih sampai mahali tak wariski. Kira-kira bisa betul? Ilmu bisa diwariskan betul? Mau anak kiai, mau anaknya habaib, mau keturunan siapapun,
nek boten ngaji ya goblok. Paham betul? Jadi nek urusan ilmu, nggih, pertimbangannya ya ilmu. Umpama nyun sewu, ten mriki ana Habib ori, hidungnya masih mancung, mripate tasik belalak, sorbane gedine sak ban Vespa, tapi mboten mondok, tidak pernah ngaji di pesantren, tidak pernah ngaji di madrasah. Ketika tiba waktu sholat, ini Habib Sayyid, tapi mboten mondok, mboten nanti ngaji Quran, gak ngerti tajwid, ya dahulukan yang alim, betul apa betul? Urusan ngimami, ono Ustadz Khairuddin monggo, ada Ustadz Saiful monggo, ini jelas ngajinya jelas, tajwidnya jelas, ilmunya jelas dalam masalah ilmu. Jadi dalam masalah ilmu tidak ada urusannya nasab. Nah, maka mau anak kiai, mau anaknya habaib, mau siapapun, nek boten ngaji ya tidak berilmu. Dados nek arep berguru karo Habib, delok ilmu nih. Tapi nek hormat dan mencintai, iya itu wajib. Karena kenapa? Quran piyambak yang menyampaikan, Gusti Allah perintah kali Kanjeng Nabi, kul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Muhammad sampaikan, Kanjeng Nabi kon nyampe iki, aku ora njaluk opah ing ngatasi dakwah kecuali kasih sayang terhadap al-qurba. Siapa qurba? Ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek arep didedekke guru, lihat ilmunya. Wonten anak kiai, ono anak Habib, ora mondok, ora ngaji, sama bapak berguru apa? Nggih mboten? Nggih, paham nggih? Nah, bagaimana dengan nasab Habib yang ada di sini? Sing ono nang Indonesia. Sekarang digugat. Nggih. Ora asli. Catatannya anu macam-macam dan sebagainya. Kita jawab enteng. Kami orang Tegal. Kulo jenengan tiang Tegal. Meyakini kealiman dan kewaliannya Syekh Armia betul. Meyakini betul. Meyakini keulamaan dan kasafannya Mbah Ki Ubaidah betul. Meyakini nggih. Bagaimana Syekh Armia terhadap Habaib? Bagaimana Ki Ubaidah terhadap Habaib? Bagaimana Mbah Ki Said bin Armia Giren terhadap Habaib? Tarik lagi ke atas. Bagaimana Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari terhadap Habaib? Bagaimana Syekh Nawawi Banten terhadap Habaib? Bagaimana Ki Khalil Bangkalan? Bagaimana mbah-mbah kiai kita terhadap Habaib? Kalau kita membenarkan oknum yang membatalkan Habaib, berarti semua kiai sepuh kita goblok kabeh. Betul apa enggak? Saya mengizinkan Ustadz Endi ketika nulis nama saya, Gus, gelar bangsawan dipakai nggih, monggo. Kalau itu ada TB artinya tu bagus. Saya nggak pernah pakai itu. Baru sekarang saya pakai. Kenapa? Karena suasananya seperti ini. Tu bagus itu gelar kebangsawanan keturunan Kesultanan Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, untuk menunjukkan kepada dunia umum bahwa Bani Wali Songo dengan Habaib tidak ada masalah, rukun-rukun baik. Yang kedua, kebetulan saya saya ketua Maktab Majelis Agung Kesultanan Banten Provinsi Jawa Tengah. Kayak di Habaib Robitohnya Jawa Tengah saya yang pegang. Robitoh Nasab Banten resmi menyatakan di bulan Syawal kemarin bahwa nasab kami para tubagus
Kalau perempuan namanya Ratu, sampai ke Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, itu lurus ke nasabnya Ba'alawi. Jadi habaib itu masih saudara misan kami. Maka kalau ada yang mengatakan Sunan Gunung Jati dan sebagainya nasabnya bukan itu, nah itu enggak. Maka kalau nasab Ba'alawi putus, berarti nasab Sunan Gunung Jati juga putus. Anak putune Wali Songo juga putus. Ini ngawur. Yang ketiga, para kiai-kiai sepuh kita ini zamannya Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten, itu setelah alim tanah Indonesia Pak, mondoknya ke Mekah. Di Mekah saat itu sampai sekarang itu ada Robitoh atau Nakobah ahli nasab kumpul di sana. Nah, karena mondoknya di sana, para kiai-kiai kita ini yang ngaji bab ilmu nasab dan menyaksikan langsung melihat bagaimana sikap asroful Hijaz, para sarif Hijaz, ulama-ulama di Mekah terhadap para habaib dari Hadramaut yang ada di sana. Menyaksikan ta'ziman wa takriman li sadati Bani Alawi. Contohnya apa? Contohnya di Mekah ada ulama besar Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mbah Hasyim mondok di sana zamannya Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Sayyid Abbas ulama dari keturunan Sayyid Hasan, dari marga Idrisi, punya anak dinamakan Alwi karena kedekatannya dengan para habaib. Yang kedua, Mbah Hasyim CS ketika mondok di sana ngaji sama Syekh Mahfud Termas, Sayyid Abu Bakar Satok yang nyusun kitab I'anah, juga ngaji sama Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakaknya penyusun Maulid Simtuduron. Sehingga para ulama itu tahqiq dalam keilmuan, yakin bukan hanya husnudzon bahwa Ba'alawi atau habaib itu adalah dzurriyyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus umumnya itu di dunia disebutnya Sayyid atau Syarif. Iki kok beda dewe Habib. Gelar Habib itu muncul di Yaman Hadramaut abad 17 Pak. Nek Wali Songo Sunan Gunung Jati kui Habib, kenapa nggak disebut Al Habib Syarif Hidayatullah? Mungkin pernah dengar narasi seperti itu nggih? Saya jawab, Datu Wali Songo itu keluar dari Hadramaut niku zamane Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Durung ana sebutan Habib. Di abad 12 Masehi. Gelar Habib muncul pertama kali abad 17. Sejak mulai sing nyusun normatif atos Qutbil Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atos Kare Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Mulai ada gelar Habib. Niku mawon khusus dulu untuk orang alim, ulamanya para Sayyid Bani Alawi. Nah, paham nggih? Maka Wali Songo nggak pakai gelar Habib karena napa dereng muncul sebutan itu. Kedua, wau ingkang dipun waos Kiai Mustafa, kitab berjanji. Nggih. Kitab berjanji niku disusun abad 17 pertengahan. Akhir Imam Ja'far bin Abdul Karim Al-Berjanji. Wali Songo mboten menangi berjanji. Jadi Wali Songo niku mboten paham atirillahumma paham. Wali Songo mboten menangi kitab Manaqib Lujainidani atau Nurul Burhan. Karena kitab Lujainidani disusun penyusunnya mawon lahire abad 17 pertengahan. Abad 18 kitab itu baru selesai, dibawa masuk ke Indonesia oleh murid-muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, di antaranya Syekh Tolkah Kalisapu Cirebon, Syekh Abdul Karim Al-Bantani,
pamannya Syekh Nawawi Banten, mulai berjanji masuk ke Indonesia, manaqib mulai masuk ke Indonesia. Nah, jadi antara habaib sama Wali Songo nasabnya sama, saudara sepupu. Yang terakhir buktinya apa? Dari Sabang sampai Merauke tidak terdapat madhab selain Syafi'i dan akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama persis seperti di Hadramaut, akidahnya Ahlus Sunnah, madhabnya Syafi'i. Amaliyah tertua di Nusantara yang tercatat dalam manuskrip Wali Songo apa? Tahlilan. Belum ada rotib, penyusunnya belum lahir. Belum ada Lujaini Dani, berjanji belum ada. Tertua adalah tahlilan. Tahlilan ini hanya ada di Nusantara dan Asia Tenggara. Negara Arab, Saudi nggak ada, Mesir betul-betul, Maroko tidak ada, Irak tidak ada. Yang ada di mana? Negara Arab selain Asia Tenggara, hanya ada di Hadramaut, Yaman. Jenengan bisa saksikan kalau Khol Al-Haddad Tegal, kemudian Khol Sapuro Pekalongan, Maulid di Habib Lutfi Pekalongan, habaib-habaib yang dari Yaman yang datang ke sini. Ketika tahlilan, ya bisa bacaannya juga sama dengan para kiai di sini. Karena apa? Di sana juga ada tahlilan. Yang terakhir, apa itu tentang masalah ini, kulo jenengan derek mawon kiai-kiai sepuh. Nggih napa mboten? Mangke nek ditakoni kali malaikat besok di yaumil kiamah, kulo demen habaib, kulo demen Wali Songo. Nggih. Karena apa? Nderekke Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, nderekke Syekh Nawawi Banten, nderekke Syekh Armia, Mbah Ki Ubaidah, nderekke Mbah Nur Duriyat Walang Songo, nderekke Mbah Ki Dimyati Kedawung, dan seterusnya. Tidak akan salah. Gitu mboten. Nah, wasiatnya Kanjeng Nabi yang ketiga, wa hubbi qiraatil Quran. Justru baca Quran yang terakhir. Setelah cinta kepada Nabi, setelah cinta kepada Ahlul Bait, yang terakhir wa hubbi qiraatil Quran. Seneng maos Quran. Terus iki lare kula jenengan mangke nek sampai gak iso maca Quran di yaumil kiamah, kula jenengan dituntut kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di majelis taklim dan diniyah mriki semua diajarkan. Dari awal saya ngisi maulid di sini penuh, penuh dengan para habaib, penuh dengan para ulama. 3 wasiat Kanjeng Nabi ini diajarkan mriki. Muga-muga majelis ini semakin barokah. Kula jenengan sing derek mugi-mugi istiqomah. Para yai, para ustadz, para habaib yang biasa ngisi di sini, semoga panjang umur sehat walafiat. Dan mugi-mugi sedoyo mangke kundur wonten ngesot al taala dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin iku yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.